Salah satu murid laki-laki bertanya dengan suara kaget dan gemetar. Ye Guming melirik mereka dan menjawab dengan dalam, ketika aku datang ke gunung, aku menyaksikannya mengeksekusi keterampilannya. Dia pasti tidak menggunakannya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin membunuh kalian berdua barusan, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Apa? Dengan cara yang menakutkan dia memegang Booster Sword, dia tidak menggunakan semua kekuatannya? Kedua murid laki-laki itu terkejut. Suara gemuruh melewati kepala mereka saat menyadari. Keringat dingin mulai menetes dari dahi mereka dan kulit kepala mereka mulai terasa mati rasa. Ye Guming melanjutkan, dia memiliki bakat dan kekuatan bawaan. Jika dia bergabung dengan Sky Incense Valley kami, setelah 3 tahun pelatihan di laut, kita akan memiliki jenderal ganas lain. Aku ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membiarkannya secara langsung mengambil tahap ketiga. Sayang sekali dia bersikeras pergi dengan tahap kedua dan sekarang kita hanya bisa bergantung pada takdirnya. Petik 2. Mengikuti, Ye Guming memandang mantra Blazing Inferno yang terbelah dua. Dia sedikit menyipit, kalian berempat menjaga daerah ini. Aku akan kembali dan meminta mantra lain dari tetua dan melaporkan situasinya kepadanya pada saat yang sama. Hormat kami, Tuan, para murid berkata dengan penuh hormat serempak. Setelah itu, mereka menyaksikan Ye Guming berubah menjadi potongan daun willow hijau dan menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, keempatnya menghela nafas lega. Ekspresi mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Salah satu lelaki panggung bayi asli mengulurkan tinjunya dan berkata dengan apatis, guru sedang memikirkan masa depan Sky Incense Valley. Itulah alasan dia tahan dengan bajingan itu. Aku masih sangat membencinya. Jika dia bergabung dengan Sky Incense Valley, aku tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Yakinlah, tahap kedua tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Juga, kami telah memeriksa area lembah beberapa hari terakhir. Bajingan itu pasti tidak akan melewati tahap kedua. Murid laki-laki lain menjawab dengan suara berat. Kuharap begitu. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tetap sombong ketika saatnya tiba. Pada saat yang sama, Suke, Zheng Fanrong dan yang lainnya sudah mencapai area kontes di puncak gunung. Mantra besar telah dilemparkan di atas area yang luas ini dan pelindung air bisa terlihat di depan mereka. Begitu mereka mendarat, semua orang buru-buru melangkah ke daerah mantra seolah-olah mereka tidak tahan untuk tinggal bersama Suke lebih lama. Zheng Fanrong memiliki tatapan canggung saat dia menggenggam tangannya dan tertawa kering, beberapa dari mereka. Mereka hanya bahan tertawaan, Brother Hua. Jangan khawatir, jangan khawatir. Suke melambaikan tangannya tanpa terlalu memikirkannya. Di antara seluruh kelompok orang, satu-satunya yang layak menjadi teman adalah pria muda gemuk yang berdiri di depannya. Meski dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti bocah manja dan terlihat agak naif, tetapi kepribadiannya tidak seburuk itu. Oh ya, Saudara Hua, mengapa kamu menolak tawaran oleh Ye Guming? Meskipun kami tidak tahu apa tahap ketiga dari area kontes ini, tetapi kesulitan tahap kedua ini jelas tidak rendah. Zheng Fanrong bertanya dengan tatapan menyesal. Oh, apakah tahap kedua ini benar-benar sulit? Dia mengatakan itu berkaitan dengan keberuntungan. Mungkinkah tahap ini menginginkan kita untuk memilih lotre atau sesuatu? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Fanrong menggelengkan kepalanya. Tahap kedua menginstruksikan kita untuk memasuki lembah gunung untuk mencari ramuan obat tertentu bernama Star Miscanthus. Ini adalah spesies tanaman yang sangat langka. Setelah membakar obat, bintik-bintik cerah seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya namun, obat ini dengan sendirinya tidak memiliki banyak kegunaan. Sebaliknya, Sky Incense Valley memiliki resep khusus yang dapat menyaring Star Miscanthus menjadi pil yang mengandung unsur kayu spiritual Qi. Setelah menggunakannya, seseorang dapat melatih elemen kayu spiritual Qi sampai batas tertentu, bahkan jika dia tidak memiliki akar spiritual inti kayu. Oleh karena itu, tahap kedua ini mengharuskan kita untuk menemukan obat dalam waktu 6 jam. Kita harus masuk ke dalam kelompok dengan batas 6 per kelompok. Jika satu orang dalam grup menemukan bintang Miscanthus, seluruh grup akan lulus. Petik 2. Bintang Miscanthus. Suke tercengang. Dia ingat melantunkan bintang Miscanthus di bawah kategori obat di toko sistem. Itu murah sekali. Bintang Miscanthus ini sulit ditemukan? Suke bertanya dengan tatapan aneh. Zheng Fanrong mengangguk, sangat sulit untuk menemukan. Namun, mereka dapat ditemukan di mana saja karena mereka dapat tumbuh di medan atau tempat apapun.
Tetapi ramuan khusus ini tidak akan pernah tumbuh berkelompok. Rumor mengatakan bahwa ada hanya satu dalam setiap 1000 mil. Petik 2. Sial, ramuan penyendiri yang emosional seperti itu benar-benar ada? Suke tiba-tiba terdiam. Tapi, ternyata tahap kedua ini sama sekali bukan masalah. Beberapa saat yang lalu, dia mengambil kesempatan untuk memeriksa sistem store. Ramuan Star Miscanthus sangat murah. Harganya satu babak tindakan sulit untuk 10 tandan. Kakak Hua, bagaimana dengan ini? Kita akan pergi mencari yang lain dan berdiskusi. Jika kita berenam membentuk sebuah kelompok, peluang kita menemukan bintang Miscanthus akan jauh lebih tinggi. Zheng Fanrong menyarankan. Suke melambaikan tangannya sebagai penolakan, tidak perlu. Kami berdua akan cukup. Hah, Zheng Fanrong menatap kosong. Suke sedikit tersenyum, jika Brother Zheng mempercayai aku, kamu pasti tidak akan menyesal. Ini, Zheng Fanrong ragu-ragu. Jika tahap ini adalah pertarungan kelompok, dia tidak akan berpikir dua kali tentang pengelompokan dengan Suke sendirian. Tetapi karena tugasnya adalah mencari ramuan obat, semakin banyak orang, semakin tinggi peluang mereka untuk menemukannya. Kakak Zheng, kamu tidak perlu merasa terganggu. Lagi pula, tes ini tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan seseorang. Aku pribadi terbiasa bergerak sendiri. Aku akan pergi dulu. Oh ya, jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan surga. Fraksi ledakan. Setelah selesai, Suke mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke area mantra sendirian. Kiri dengan ekspresi bingung, Zheng Fanrong berpikir, fraksi surga ledakan? Nama yang aneh dan mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pada saat itu, Suke sudah memasuki layar pelindung dan berakhir di belakang mantra. Orang bisa menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai lautan manusia. Seluruh puncak gunung dipenuhi oleh orang-orang mulai dari Core Bearing Stage hingga Golden Core Stage. Bahkan ada sebagian kecil dari penggarap tahap bayi asli. Mereka semua bergegas mengikuti kontes ini. Suke kaget, apakah Sky Incense Valley sangat populer? Jumlah orang yang mendaftar di wilayah kontes tunggal ini hampir sebanyak populasi total dari seluruh sekte surgawi. Di antara kerumunan, beberapa pembudidaya berjubah hijau dapat terlihat mengeluarkan masing-masing pembudidaya sebuah tablet kayu. Setiap tablet memiliki angka yang diukir di atasnya, yang untuk memudahkan kemajuan perekaman peserta. Suke melihat dan menyadari bahwa ada titik pendaftaran di depan dan dia berjalan ke sana. Titik pendaftaran juga dipenuhi oleh banyak orang. Antriannya sangat panjang dan ada banyak pembudidaya di sekitarnya berusaha mencari grup. Suke berpikir sebentar dan memutuskan untuk tidak memotong antrian. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia adalah individu yang beradab dan sopan. Maka, ia dengan rela bergabung di belakang antrian. Meskipun ada banyak orang dalam antrian, kebanyakan dari mereka sudah dalam kelompok 6. Setelah mendapatkan tablet kayu mereka meninggalkan antrian dengan tergesa-gesa. Tak lama, Suke telah sampai di depan antrian. Setelah kelompok beranggotakan 6 orang di depannya mengumpulkan tablet kayu mereka dan pergi, giliran Suke. Orang yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan nama adalah seorang murid perempuan muda. Dia memiliki fitur wajah yang cantik. Namun, sepertinya dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena dia mengerutkan kening untuk beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan sebentar memandang Suke. Dia kemudian dengan dingin berkata, berikan aku nama-nama dari 5 anggota lain dalam kelompok kamu. Hua Wuke, Suke menjawab. Alis wanita itu untuk sementara berkerut lebih jauh. Dengan tidak sabar, dia mengulangi, aku meminta nama semua anggota kelompok kamu. Aku satu-satunya di dalam grup. Suke menatap wanita itu dari atas ke bawah dan menjawab dengan penuh pertimbangan. Setelah mendengar, dia tidak bisa membantu tetapi untuk mengangkat kepalanya dan dengan terkejut bertanya, hanya kamu? Ya, apakah kamu yakin? Ya, kehilangan. Apa? Aku sebenarnya seorang dokter. Semua orang memanggil aku Dewa Dokter. Jika aku tidak salah menebak, Nona, kamu menderita penyakit ginekologis. Pernahkah kamu merasa cemas dengan kecemasan dan rasa sakit berduri dari perut bagian bawah kamu? Apakah kamu juga kesulitan berkonsentrasi? Apakah menstruasi kamu setiap bulan tidak tepat waktu? Aku sarankan kamu merebus gula merah tua dan tutup mulutmu. Sebelum Suke selesai, murid perempuan itu tiba-tiba membanting meja dan menegur dengan wajah memerah. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitarnya mengumpulkan visi mereka menuju Suke. Petik 2. Suke memasang wajah polos seolah dia tidak tahu apa yang terjadi.
Salah satu murid Sky Incense Valley, yang bertanggung jawab menjaga peraturan, kebetulan lewat dan bertanya, "Junior, ada yang menyebabkan masalah?" Murid perempuan itu memelototi Suke, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Senior, tidak apa-apa." Pemuda ini berkata bahwa dia akan melalui tahap kedua sendiri dan aku hanya berusaha membujuknya. Setelah kata-kata itu, semua orang tercengang dan menatap Suke dengan kagum. Mengikuti, seluruh orang banyak mulai tertawa terbahak-bahak. "Haha, apakah orang ini idiot? Sungguh konyol, mencoba membersihkan tahap kedua sendirian." Bahkan dengan 6 orang dalam satu kelompok, tidak ada jaminan untuk menemukan bintang miskanthus dalam 6 jam kerja. Dengan dia pergi sendirian, dia hanya memiliki 1 jam kerja. Apakah dia bodoh? Sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tetapi rupanya kita tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk kecerdasannya. "Anak muda, kamu harus cepat bergabung dengan grup. Kamu tidak bisa menyelesaikan tahap kedua sendirian." Suke mengangkat sudut bibirnya. Menyapu matanya melewati semua orang, dia tertawa dengan muram, "Aku putra surgawi keberuntungan. Keberuntungan melekat pada tubuh aku dan aku maha kuasa. Hanya bintang miscanthus belaka, aku dapat menemukan banyak dari mereka tanpa usaha. Jika kamu orang jangan percaya, tunggu dan lihat." Petik 2. Selesai, dia melemparkan jubah panjangnya, mengambil tablet kayu dari meja dan melangkah pergi dengan kepala tinggi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak keras dengan paksa. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan sulit. Di tengah semua ejekan dan ejekan, Suke tersenyum dan mengikuti petunjuk arah di puncak gunung menuju lembah. Sepanjang jalan, ada banyak penggarap lain yang juga dalam perjalanan menuju lembah yang telah mendengar Suke ingin menyelesaikan panggung sendirian, dan mereka tidak bisa menahan tawa padanya juga. Oleh karena itu, Suke berjalan melewati puluhan dan ratusan dari mereka. Lebih dari setengah dari mereka tahu tentang situasinya. "Hei, aku pernah mendengar tentang seorang pemuda yang tidak tahu batasnya dan ingin melewati tahap kedua sendirian." "Haha, aku sudah mendengarnya dan sudah lama bersemangat. Bagaimana bisa seseorang begitu bodoh? Ya, seseorang hanya akan memiliki batas 1 jam jika dia memilih untuk melewati panggung sendirian. Dengan 2 orang dalam grup, mereka akan memiliki 2 jam. Dengan 6 dari kita akan terakumulasi untuk memiliki 6 jam. Juga, tidak masalah berapa banyak anggota, hanya 1 dari kita yang perlu menemukan miskanthus bintang untuk dilewati seluruh kelompok." Mengapa pemuda ini memilih untuk melalui rasa sakit seperti itu untuk melakukannya sendiri? Sky Incense Valley ini mengembangkan panggung dengan misi yang sama untuk diselesaikan tetapi dengan batas waktu yang berbeda. Selain mengevaluasi peserta pada keberuntungan mereka, itu juga menguji kemampuan untuk mencocokkan dan membangun hubungan dengan yang lain. Tanpa bisa memahami kebenaran ini, jelas bahwa anak ini terlalu muda dan memiliki pengalaman hidup yang terlalu sedikit. Tapi, aku pernah mendengar desas-desus tentang dia. Selain tampan dan halus serta berbudaya, dia mengenakan jubah hitam dan membawa pedang booster berwarna tinta yang membuatnya terlihat sangat mengesankan. Kenapa dia membuat pedang seperti itu? Keputusan bodoh? Lihat, ada seseorang di depan mengenakan jubah hitam dan membawa pedang booster berwarna tinta. Jangan bilang itu dia. Di mana? Di mana? Sial, itu benar-benar dia. Suke telah mengabaikan tatapan aneh dan ejekan yang diberikan orang-orang yang lewat padanya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia dipenuhi dengan ekspresi ketangguhan. Lagi pula, orang-orang dari masa lalu selalu mengatakan hal-hal tentang saya dan rakyat jelata mencoba mencemarkan nama baik, menggertak, menghina, menertawakan, meremehkan, memandang rendah, memfitnah, dan menipu saya. Bagaimana saya harus menghukum mereka semua? Oleh karena itu, Suke memiliki sikap optimis dengan wajah penuh senyum, berbalik dan memberitahu beberapa kelompok orang di sampingnya, "Sialan ibumu. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin aku memukulmu sampai mati?" Petik 2. Wah, semua orang menjadi gempar. Kami telah salah menilai Anda. Siapa yang akan membayangkan bahwa seorang pria muda yang bermartabat, berbudaya, dan tampan seperti Anda akan menyemburkan kata-kata vulgar seperti itu? Lepaskan, abaikan dia. Ada murid Sky Incense Valley yang berpatroli. Ayo beri dia pelajaran setelah kita memasuki lembah. HMPH, aku ingin melihat wajahnya setelah dia gagal menemukan miskanthus bintang dan diusir dari panggung. Setelah melihat orang-orang pergi dengan wajah marah, Suke tersenyum puas.
Dia kemudian berjalan menuju pintu masuk lembah dengan elegan. 3 murid Sky Incense Valley berdiri di pintu masuk lembah. Ada 2 pria dan 1 wanita dan mereka semua berada di tahap bayi asli. Mereka bertugas mencatat waktu para penggarap masuk dan meninggalkan lembah. Mereka juga memeriksa apakah mereka membawa miskantus bintang saat pergi. Suke naik dan bertanya dengan sopan, "Saya Hua Wuke dan saya ingin masuk ke panggung." 3 murid sejenak memutar mata mereka dan berpikir, "Saudaraku, kamu baru saja memarahi semua orang beberapa saat yang lalu dan sekarang kamu di sini bertindak sangat sopan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami buta? Berapa nomor di tablet kayumu?" Murid perempuan itu bertanya setelah mencatat nama Suke di sebuah buku di belakang. Suke menunduk dan melihat tablet kayu itu. Setelah menatap kosong sejenak, dia membaca 9527. Oke. Murid perempuan itu mengangguk ringan saat dia memusatkan beberapa energi inti di ujung jarinya. Dia kemudian mengetuk tablet kayu di tangan Suke dan berkata, "Tablet kayu ini telah menyatu dengan aroma tubuh Anda. Tidak ada orang lain yang bisa berpura-pura menjadi Anda dan Anda juga tidak akan dapat bertindak sebagai peserta lain. Oleh karena itu, Anda harus ingat untuk kembali dalam batas waktu Anda. Jika tidak, bahkan jika Anda menemukan miskantus bintang, Anda akan dianggap gagal." "Apakah Anda mengerti?" "Saya mengerti." "Oh ya, Bu, apakah Anda pernah bertemu peri sebelumnya?" Suke bertanya kepada murid perempuan itu setelah mengangguk dan menjawabnya. Aku, belum." Murid perempuan itu terkejut sesaat. Meskipun sebagai seorang kultivator, manusia biasanya memanggil mereka sebagai peri, tetapi di mata seorang kultivator, hanya mereka yang telah membubung ke surga dan memasuki dunia abadi, yang disebut sebagai peri. Suke sedikit tersenyum dan dengan penuh kasih menjawab, "Saya belum pernah melihatnya juga. Namun, sejak saya bertemu Anda, saya pikir saya akhirnya melihatnya." Setelah mendengar kata-kata Suke, dia awalnya terkejut. Ketika dia bereaksi, wajahnya langsung memerah. Dengan sedikit rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melakukan kontak mata dengan Suke. 2 murid laki-laki lainnya, bersama dengan kelompok penggarap laki-laki lainnya, melebarkan mata mereka pada saat itu dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Hanya 2 kalimat darinya yang bisa membuat wanita panggung bayi asli memerah. "Sial, dia benar-benar brilian dan memiliki keterampilan menggoda yang segar dan halus. Dia pasti luar biasa." Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Dia bisa mendapatkan poin yang sulit hanya dengan memukul seorang gadis. Metode yang halus dan mengagumkan untuk memukul seorang gadis. Suke tersenyum tipis, menyimpan tablet kayunya dan berbalik. Dia meninggalkan tempat kejadian dengan percaya diri di tengah tatapan terkejut semua orang. Beberapa saat kemudian, suara laki-laki dari salah satu murid lembah dupa langit datang dari belakang. "Hua Wuke, nomor 9527, batas waktu di lembah adalah 1 jam. Suke hampir tersandung. "Apa-apaan? Mengapa kata-kata itu begitu akrab?" Cara dia mengatakan itu seperti mengawal seseorang ke dalam sel penjara. Memasuki lembah gunung, Suke tiba-tiba menyadari bahwa seluruh lembah ini terkurung dalam mantra besar. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa selain pintu masuk, seluruh area diselimuti oleh lapisan pelindung seperti air. Itu untuk menghentikan peserta melarikan diri dengan miskantus bintang. "Sepertinya ketika aku pergi, aku menganggap bahwa timbunan barangku akan diperiksa. Sayang sekali, itu tidak berguna. Penyimpanan deposit sistemku tidak dapat diperiksa oleh orang lain." Suke menyeringai dan melangkah maju. Ada cukup banyak orang di lembah gunung. Sedikit demi sedikit, lebih banyak penggarap lewat. Beberapa dari mereka baru saja masuk dan beberapa akan meninggalkan panggung. Orang-orang yang masuk memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi yang mendalam dan mereka yang pergi sangat senang atau kecewa. Namun, Suke merasa agak nyaman. Tujuannya adalah untuk masuk jalan-jalan dan juga untuk mengerjai beberapa orang. Ketika waktunya hampir habis, dia akan menukar beberapa miscantus bintang dari toko sistem. Dia bisa menyelesaikan panggung dan bertindak tangguh dalam sekali jalan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, jumlah orang di sekitar secara bertahap surut. Bagaimanapun, lembah gunung ini sangat besar. Grup yang masuk tidak akan membuang waktu dan mengaktifkan keterampilan mereka untuk mencari miscantus bintang dengan cepat. Suke adalah satu-satunya yang berjalan-jalan dengan santai. Beberapa saat kemudian, dia berjalan di sebuah area dengan sedikit orang.
Dia bersiap untuk menemukan tempat untuk berbaring dan berjemur di bawah sinar matahari. Namun, tidak terlalu jauh di kejauhan, beberapa sosok muncul dan sepertinya mereka sedang bertengkar. Suke berhenti di jalurnya. Setelah melihat wajah beberapa orang, dia tercengang. Itu adalah wajah-wajah yang familiar. Faktanya, dia bahkan mengenal orang-orang di kedua sisi konfrontasi. Ada 6 penggarap bertahap inti emas yang mengelilingi 6 penggarap bertahap bangunan yayasan lainnya. Di antara mereka, ada seorang wanita tahap pembangunan yayasan yang memiliki temperamen yang berbeda. Dia berbicara dengan kesal, "Kamu hanya menindas yang lemah. Kami tidak menggertak. Kami dengan jelas melihat miskantus bintang terlebih dahulu. Kami hanya ingin mencari lebih banyak dari mereka. Ketika kami kembali, kalian sudah mengambilnya. Cepat serahkan." Suke mengenali pria yang baru saja selesai berbicara. Dia adalah pemuda berjubah hijau yang sebelumnya bersama Zheng Fanrong dan yang lainnya. Namun, dia tidak membentuk grup dengan Zheng Fanrong dan yang lainnya. Sebaliknya, dia telah menemukan beberapa penggarap bertahap tinggi lainnya sebagai teman satu kelompok. Adapun kelompok penggarap bertahap yayasan yang diganggu, Suke mengenali 2 dari mereka. Yang memiliki temperamen khas adalah Tang Suerou. Dia adalah saudara peri yang pertama kali dilihat Suke setelah kelahirannya kembali. Pria lain, yang perilaku dan penampilannya tidak biasa, adalah murid lain dari Sekte Surgawi. Dia adalah anak muda yang menggunakan pedang yang Suke temui ketika dia secara tidak sengaja menerobos masuk ke kamar harta karun, Zhang Suliang. 4 lainnya juga murid dari Celestial Set. Suke mengenali mereka tetapi tidak mengingat nama mereka. Mungkin mereka siap untuk meninggalkan Sekte Surgawi, karena mereka berenam ada di sini hari ini untuk berpartisipasi dalam kontes lembah dupa langit. Namun, yang mengejutkan Suke adalah fakta bahwa kecepatan kultivasi Tang Suerou sangat cepat. Hanya setelah beberapa bulan, dia sudah berada di tahap pembangunan pondasi dan telah mencapai tahap 5 pada saat itu. Untuk Zhang Suliang, dia telah mencapai pondasi penuh tahap pembangunan pondasi dan setengah langkah dari tahap bantalan inti. Dalam keadaan normal, Suke akan pergi setelah melihat keributan selama beberapa waktu. Tetapi pada titik ini, pengganggu itu adalah pemuda berjubah hijau. Dia adalah orang yang mengejek Suke sebelumnya. Dengan mata waspada Suke, dia pasti tidak akan meninggalkan tempat kejadian dengan apapun yang dia inginkan. "Jangan bergerak, perampokan." Batuk, "Salahku, itu sudah menjadi kebiasaanku setelah terlalu sering menggunakan kalimat itu." Setelah meneriakkan kata-kata itu, Suke tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak cocok untuk situasi ini. Dia kemudian terbatuk dan berkata dengan serius, "Hei, apa yang kalian lakukan? Aku tidak masalah dengan kalian semua berdebat. Tapi masalahnya adalah, bisakah kalian tidak berdiri di samping miskantus bintangku dan membuat keributan? Miskantus bintang Anda?" Kedua sisi orang mendengar kata-katanya dan menoleh serempak. Mereka terkejut.